Halo semuanya, selamat datang di channel 1N02 bersama saya Wan. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini saya akan kembali membacakan sebuah cerita horor. Cerita horor kali ini berjudul tentang hantu anak penari pacu jalur. Sebelum ke videonya, like dulu video ini. Dan yang belum subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Setiap tahun di bulan Agustus, Sungai Kuantan di Riau berubah menjadi lautan sorak-sorai. Ratusan orang berkumpul di tepinya menonton perahu panjang yang berlomba di atas air. Itulah pacu jalur, tradisi turun-temurun warisan nenek moyang yang hingga kini masih ada. Tapi di balik kemeriahan, kadang ada kisah yang tak ikut terangkat ke permukaan. Seperti kisah Ilham, anak laki-laki berumur 11 tahun yang tahun ini ditunjuk menjadi penari aba-aba dalam tim jalur desanya. Ilham bukan anak biasa. Ia dikenal lincah, cepat, dan peka. Itu sebabnya ia dipilih menjadi penari aba-aba, berdiri di ujung perahu jalur, memberi gerakan isyarat kepada pendayung tanpa suara, hanya dengan gerakan tubuh. Kalau kau salah gerak, seluruh perahu bisa oleng, kata pelatihnya. Ilham mengangguk. Ia tahu tanggung jawab besar. Di tim itu ada juga Raffi, temannya, yang seharusnya jadi penari cadangan di perahu satunya. Tapi hari itu Raffi sakit. Jadi hanya Ilham yang tampil di sesi latihan. Sore itu matahari hampir tenggelam. Angin menyapu permukaan sungai. Dua perahu diturunkan, satu utama, satu cadangan. Perahu utama lengkap dengan pendayung dan Ilham di depan. Perahu cadangan kosong karena Rapid tak hadir. Latihan dimulai. Ilham berdiri tegak, ia mengangkat tangan kanan lalu kiri, badan condong ke depan, pendayung mengikuti isyaratnya. Seketika perahu melaju cepat. Tapi di sela-sela gerakannya, Ilham menoleh ke perahu cadangan. Dan ia melihat sesuatu yang seharusnya tak ada. Ada seorang anak laki-laki berdiri di ujung perahu itu sendirian. Wajahnya putih pucat, rambutnya basah, pakaiannya seperti milik penari aba-aba zaman dulu. Anak itu tak bersuara, hanya memberi isyarat gerakan pelan mirip Ilham. Dan perahu itu bergerak sendiri, tanpa pendayung. Ilham menahan napas. Ia mengedipkan mata, anak itu menghilang. Tapi jejak air di sekitar perahu masih terlihat. Malam itu Ilham diam saja saat makan malam. Sampai akhirnya ia memberanikan diri bertanya pada ayahnya. "Yah, dulu pernah ada anak penari jalur yang tenggelam gak?" Ayahnya terdiam. Lalu ayahnya berkata pelan, "Dulu ada anak bernama Yuda, penari utama, pandai, cepat, paling disayang pelatih. Tapi suatu hari dia tergelincir dan jatuh ke sungai saat latihan waktu air sedang naik. Badannya tak pernah ditemukan." Ilham menggigil. Ia merasa anak yang dilihatnya adalah Yuda. Malam itu Ilham bermimpi. Ia berdiri di atas sungai yang gelap. Airnya tenang, kabut menyelimuti sekitar. Tiba-tiba muncul sosok anak kecil, rambutnya menetes air, wajahnya suram. Ilham tahu itu Yuda. "Aku belum pulang," katanya dalam mimpi.
Tolong cari aku. Aku masih di bawah. Aku cuma ingin dimakamkan seperti yang lain." Ilham terbangun sambil berkeringat. Ia merasa mimpi itu nyata. Pagi-pagi sekali, Ilham menceritakan mimpinya pada ayah dan pelatih. Mereka terdiam, tak mengejek, hanya mengangguk. Siangnya bersama warga dan seorang penyelam lokal, mereka menyisir sungai, fokus di sekitar jembatan bambu tua. Hampir 2 jam berlalu, sampai salah satu penyelam naik dengan wajah pucat. Ada kerangka kecil terperangkap di akar pohon air. Saat diangkat, pakaian adat sobek yang membungkus tulangnya mirip sekali dengan baju yang pernah dipakai penari zaman dulu. Itu Yuda. Hari itu juga tubuhnya dimakamkan di pemakaman desa. Didoakan secara layak dengan adat lengkap. Malam setelah pemakaman, Ilham bermimpi lagi. Kali ini Yuda terlihat cerah, wajahnya tersenyum. "Terima kasih. Sekarang aku bisa pulang," katanya. "Teruskan tari jalur kita, tapi jangan lupakan aku." Yuda kemudian berbalik melangkah di atas permukaan air yang tenang, lalu menghilang ke dalam kabut putih. Sejak malam itu, latihan pacu jalur berjalan seperti biasa. Tak pernah lagi ada perahu yang bergerak sendiri. Tak ada lagi penari misterius. Tapi Ilham ingat, setiap berdiri di ujung jalur saat angin menyentuh wajahnya, kadang ia merasa ada suatu gerakan kecil dari sisi lain sungai. Seolah seseorang masih ikut menari, walau hanya lewat angin. Tamat. Ternyata penampakan yang sering muncul itu adalah arwah Yuda yang tenggelam. Dia ingin dikuburkan dengan layak, makanya dia selalu menampakkan diri. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa support channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian dulu video kali ini. Saya Wan. Sampai jumpa di video selanjutnya.